Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video acuan pemeriksaan toraks pada pasien dewasa. General objektif, setelah menyelesaikan kegiatan skill lab, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan fisik bagian toraks pada pasien dewasa. Spesifik objektif, setelah melaksanakan kegiatan skill lab, mahasiswa dapat melakukan prosedur pemeriksaan toraks secara sistematis, termasuk inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Silahkan masuk Pak, silahkan duduk. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Ira yang sedang bertugas hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Bapak Supriyatna, Dok. Oh, Bapak datang. Punten Pak, saat ini saya akan lakukan pemeriksaan pada dada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Bersedia, Dok. Oh, baik Pak, punten kalau seperti itu, bajunya boleh dibuka. Setelah itu Bapak silakan berbaring di bed pemeriksaannya Pak. Baik, Dok. Pemeriksaan dinding toraks anterior. Yang pertama, inspeksi dinding toraks anterior. Inspeksi permukaan dinding toraks mencari adanya kelainan seperti benjolan, bekas luka operasi, bendungan vena, tato, deformitas, dan lainnya. Inspeksi bentuk toraks dengan nilai diameter antero-posterior dibandingkan diameter sagital serta besar sudut angulus costa. Nilai ada tidaknya penggunaan otot bantu nafas. Kemudian, dari posisi kaki, menilai kesimetrisan hemitoraks kiri dan kanan. Palpasi toraks anterior. Melakukan perabaan di seluruh dinding toraks anterior untuk menilai sela iga, ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan, atau nyeri. Kemudian, identifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran sela iga. Pemeriksaan fremitus raba atau vokal fremitus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada hemitoraks anterior kanan dan kiri. Meminta pasien menyebutkan angka 77 secara berulang. Rasakan dengan teliti getaran nafas yang 77. ditimbulkannya. 77. Lakukan konfirmasi antara tangan 77. kanan dan kiri pada setiap 77. lokasi. Pemeriksaan 77. dilakukan secara sistematis 77. dari atas ke bawah. Melakukan pemeriksaan ekspansi dinding toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan, dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam. Perkusi toraks anterior. Melakukan perkusi seluruh toraks anterior dari mulai apeks paru, daerah supraklavikural, secara berurutan dari toraks kiri ke kanan dan ke bawah atau secara zigzag, sampai batas toraks dengan perut. Serta dibandingkan setiap langkah perkusi dari tiap-tiap sisi paru. Tentukan bunyi ketukan, sonor, hipersonor, redup atau dal, atau timpani. Perkusi batas paru hati. Perkusi dari linea midclavicula kanan secara berurutan dari atas ke bawah hingga adanya perubahan dari sonor menjadi redup. Normalnya di sela iga 6 atau 7 linea midclavicula kanan. Pemeriksaan peranjakan hati. Memeriksa peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik nafas dalam lalu menahan napas. Dari batas paruh hati yang telah ditemukan, lakukan perkusi kembali ke bawah hingga mendapat perubahan suara sonor menjadi redup. Untuk kemudian ditentukan berapa jari peranjakan hati yang didapatkan. Selanjutnya, pasien diminta bernafas seperti biasa.
Auskultasi toraks anterior. Melakukan auskultasi secara sistematis dimulai dari apeks paru ke bawah, kiri, dan kanan. Dibandingkan setiap langkah, serta meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Tentukan suara nafas utama, apakah vesikular atau vesicular breathing sound, bronchovesicular, bronchial atau tracheal. Kemudian tentukan ada tidaknya suara nafas tambahan, wheezing, crackle, pleural friction rate. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke. Tarik nafas, keluarkan. Lagi. Lagi. Melakukan pemeriksaan fremitus auditory atau vocal resonance. Dengan meletakkan stetoskop pada dinding toraks secara simetris dan pasien diminta mengucapkan angka 77. 77, Pak Dila. 77. 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 Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, dapat dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik lainnya, yaitu pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan dinding toraks posterior. Meminta pasien untuk duduk membelakangi pemeriksa. Inspeksi dinding toraks posterior. Sebutkan ada tidaknya benjolan, kelainan bentuk tulang belakang, atau benjolan pada tulang belakang. Palpasi toraks posterior. Melakukan perabaan di seluruh toraks posterior untuk menilai ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan, atau nyeri tekan. Melakukan pemeriksaan fremitus raba. Sama seperti toraks anterior. Pak Gilang, 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Melakukan pemeriksaan ekspansi pada toraks posterior. Sama seperti toraks anterior. Perkusi toraks posterior. Melakukan perkusi toraks posterior dari apeks paru, daerah atas skapula, sampai ke bawah interskapula, terus ke bawah skapula, untuk menilai ada atau tidaknya kelainan. Bandingkan paru kiri dan kanan pada setiap lokasi pemeriksaan dengan ladder-like pattern. Auskultasi toraks posterior. Melakukan auskultasi paru secara sistematik, melakukan dari apeks paru, daerah atas skapula, daerah interskapula, terus ke bawah. Bandingkan pada paru kiri dan kanan pada setiap pemeriksaan dengan ladder-like pattern.
Bila perlu, pasien diminta bernafas lebih dalam. Setelah pemeriksaan selesai, simpulkan hasil temuan pemeriksaan tersebut dan sampaikan hal tersebut kepada pasien dengan menggunakan bahasa pasien. Lalu, rapikan alat dan akhiri dengan mencuci tangan.